tadi itu dibuangin ya, orang belanja begini, Mbak, warung baru katanya. Padahal saya di situ dari 2003. Baru kemarin bilang, Mbak, warung baru, begitu. Baru lihat katanya dia. Bu Mai, mau pengajian ya? Ikut dong. Yuk. Mbak Mai, emang warungnya udah tutup ya Mbak? Masih buka kok, Bu. Ah, masa sih Mbak? Orang warungnya udah nggak ada kok Mbak. Buktinya waktu malam-malam saya mau ke warung Mbak Mai, kok nggak ketemu-temu ya Mbak? Jangan-jangan emang udah pindah ya Mbak? Ibu-ibu, saya itu tiap hari buka, bahkan sampai malam jam 10. Tapi kok saya nggak pernah lihat warung yang lain ya selain warung Bu Retno? Ibu, kita nggak terlambat nanti. Bu, ada tante-tante mukanya pucat di warung Bu Retno. Nah, pucat gimana maksud kamu? Itu di dalam warungnya Bu Retno lagi berdiri. Anak kecil aja kok didengerin. Itu kan dari kecil bisa lihat kamu. Iya, Ibu. Berarti bener dong di warung Mbak Retno suka ada penampakan. Bu Mai, ibu jangan fitnah saya melalui anak ibu ya. Saya nggak mau warung saya itu nggak laku gara-gara fitnah kayak gini. Ibu tuh jangan sirik gara-gara warung saya rame, warung ibu sepi. Bu, Ibu jangan salah paham dulu. Beneran, Bu. Udah. Ibu-ibu itu semua bohong. Kamu Danu, pulang sana. Mau bikin warung ibu nggak laku, hah? Kamu pulang aja ya. Kamu balik ke warung sama kakak. Tetapi Bu, Udah, kamu balik ke warung aja. Kalau kemarin kan orang belanja tuh ke sebelah kan, ramenya nggak kira-kira. Saya sih biarin rezeki ada yang ngatur, saya gitu. Saya nggak sirik nggak apa. Cuman dia katanya tuh cerita sendiri. Kan kemarin jadi temen ngaji. Mbak, saya kalau lihat warung Mbak kok buluk-buluk ya dagangannya ya. Gitu. Padahal saya dagangan alhamdulillah baru-baru terus. Buluk-buluk tuh jelek. Ini tuh aneh, Bu. Banyak yang bilang juga warung kita itu nggak kelihatan. Nggak wajar. Mas, apa itu, Mas? Itu kayak kapan, Bu? Bu, Jangan. Iya Pak, ada juga orang-orang yang bilang kalau barang-barang kita di warung semuanya bulukan. Itu tante. Tante ngapain di situ? Mana tante? Tante mana sih? Bentar. Ya halo, Mbak. Mbak, saya butuh bantuan Mbak sekarang. Segera ya, Mbak. Ini kiriman. Kirim. Kalian akan tahu siapa dia. Kalau ada yang sakit setelah saya kembalikan ini. Tapi ada syaratnya. Apa Mbak syaratnya? Saya akan kembalikan kiriman ini. Kalau ada mahar 30 juta. 30 juta? Banyak sekali, Mbak. Ya, resiko terlalu besar. Gimana kita mau dapat uang 30 juta? Tabungan kita aja cuma 10 juta, itu aja modal warung, Mas. Ya udah, Bapak ambil aja, Bu. Biar yang 20 jutanya Bapak cari pinjaman. Ya, yang penting keluarga kita selamat. Iya. Kenapa tuh? Kenapa Mbak? Kenapa ya Mbak ya? Mas, kamu benar mau ke rentenir? Iya, Bu. Surat tanah rumah kita ini cuman giring. Bang mana ada yang mau? Cuman rentenir yang bisa. Nggak apa-apa. Dukun itu bilang tadi, setelah ini bisnis kita bisa jalan lagi. Lancar lagi. Mbak Mai tahu nggak Bu Retno masuk rumah sakit? Emangnya kenapa, Bu? Atap warungnya rubuh kena kepalanya. Astagfirullahaladzim, Mas.
Ya udah, saya permisi dulu. Iya ya Bu. Ya Allah Mas, ternyata kata dukun itu benar. Ada tetangga kita yang sakit dan itu Retno. Jadi Bu, yang selama ini nyelakain kita itu bener, Retno. Hah? Ngajar, nggak bisa Bu. Aku harus balas kalau perlu. Kita bikin tambah bangkrut warungnya. Jangan Mas. Mas. Gimana Mbak? Itu awal 10 juta. Tapi saya minta Mbak bikin warungnya sampai bangkrut. Kamu tahu, guru santetnya dia itu ilmunya sangat tinggi. Jadi berat kalau buat warungnya jadi bangkrut. Jadi Mbak nggak bisa? Selalu bisa, asal kalian ikuti syarat dari saya. Setiap malam Jumat, kalian bakar bunga 7 rupa di rumah kalian. Dan ingat, 10 juta itu kurang. Tapi kita udah gak punya duit lagi, Mbah. Mbak, saya sanggup Mbak. Berapa saya harus nambah? Mas, kita itu udah gak punya duit lagi loh, Mas. Bu Retno itu udah nyakitin kita. Udah nyantet kita. Ini saatnya kita balas dendam. Tapi kita cari duit kemana, Mas, sebanyak itu? Mbak, lanjutkan saja ya Mbak ya. Nanti biar uangnya saya yang cari, ya? Baik, saya lanjutkan. Saya dibikin kayak nenek-nenek. Anak kecil saya coba itu cucunya katanya. Saya kan nenek-nenek kok. Mas, kamu itu jangan nekat kayak gini, Mas. Kita mau dapat duit sebanyak itu dari mana, Mas? Bu, warung kita itu akan laku lagi kayak dulu. Ya. Dan kita bakal bisa ngembaliin ke rentenir lagi uangnya rentenir itu. Lagian kita kan udah tahu siapa penyebabnya. Retno. Iya kalau itu betul. Kalau salah, kita itu udah bikin Retno itu bangkrut dan sakit loh, Mas. Aku nggak peduli ya. Aku yakin yang nyantet aku itu Retno. Dan aku pengen sekarang dia ngerasain apa yang aku rasain. Mas, itu... Mbak Retno. Kok gitu Bang ngeliatin aku? Enggak, kemarin katanya Mbak Retno kecelakaan. Kok sekarang udah pergi-pergi, udah sembuh? Kepala aku kebetulan kena balok kecil. Tapi nggak apa-apa kok, nggak gitu parah. Oh iya, kedatangan aku ke sini sebetulnya aku mau ngasih sop. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Repot-repot banget sih Mbak. Mau apa lagi kamu datang ke sini? Mas, kamu tuh apa-apaan sih Mas? Mbak Retno maaf ya, suami saya emosinya lagi nggak stabil. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Udah Bu, udah. Kalian pikir aku nggak tahu kalau kalian dukunin aku, hah? Aku akan balas kalian. Lihat nanti. Aku yakin. Retno pelakunya. Sabar Mas. Mas. Orang dia udah baik, ngasih kita makanan. Kita cobain Kok ada rambut? Mungkin tadi pas dia masak rambutnya jatuh. Tapi kan rambutnya warnanya putih kayak uban. Kan Mbak Retno belum ubanan rambutnya. Bu, cepet banget tutupnya. Iya nak, kan ibu sama bapak mau pergi. Nek, masih ada bok nasi nggak, Nek? Nenek. Maksudnya saya neneknya. Ya iyalah ngomong sama nenek, sama siapa lagi. Cepetan dong, Nek. Bok yang buat nasi di rumah saya udah habis banget. Udah mau tahlilan lagi nih. Mas, maksudnya neneknya itu saya, gitu. Lah emangnya mau dipanggil apa? Tante. Nenek ini bisa aja. Oh iya, ini siapa, Nek? Cucunya? Ini anak saya, Mas. Emangnya saya udah setua itu sampai dipanggil nenek sama masnya?
Nenek ini lucu banget sih. Muka udah keriput. Rambut udah putih beruban kayak gitu. Tapi nggak mau dipanggil tua. Tapi masih punya anak sekecil ini. Aneh banget, Nek. Ya udah, ambilin dulu. Cepetan, Nak. Enggak, ini bukan aku. Mas! Kenapa Bu? Ada apa Bu? Mas, kamu lihat Mas. Kamu lihat baik-baik Mas, aku Mas. Muka aku kayak nenek-nenek Mas, rambut aku ubanan semua Mas. Cok kamu, ngaco kamu. Nih, lihat. Lihat. Itu kamu biasa aja, Bu. Mas, tapi bener kok Mas. Di warung aja tadi ada yang beli, bilang manggil aku tuh nenek gitu. Terus tadi aku juga ngaca bener. Muka aku kayak nenek-nenek, rambut aku badan semua Mas. Ini pasti ulah tangga sebelah, Bu. Ini pasti ulahnya Retno, Bu. Dia tuh udah bener-bener iri, sirik sama kita. Makanya dia melakukan ini semua, Bu. Waktu itu, Bu Retno ngasih makanan sama Ibu. Nggak Ibu makan kan? Ibu buang kan? Iya Mas, iya. Aku itu sempat makan supnya. Pantes aja di sup itu ada rambut putih semacam uban gitu Mas. Udah jelas-jelas Ibu Retno itu iri sama kita. Dia nyantet kita, dia mainin kita, Bu. Masih aja Ibu percaya dia ngasih makanan, masih aja Ibu makan. Udah sekarang gini, kita lakukan ritual malam ini, Bu. Ya? Iya Mas. Yaudah cepat, Bu. Azab untuk kita yang menyekutukan Allah.